Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir, baik yang secara online maupun secara onsite. Kita sama-sama mau bersatu hati kita mau menyiapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, hari yang baru yang kembali boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh lagi beribadah pagi hari ini dengan kekuatan dan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik. Hati kami tak henti-hentinya Tuhan terus mengucap syukur. Terlebih buat pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah. Tuhan pimpin ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, kami mau lebih dan lebih lagi menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus, kami undang Kau hadir tengah-tengah kami, biar Tuhan sendiri melawat setiap kami, baik di tempat ini maupun semua yang ada di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah lewat YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan Kau sendiri menyertai, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyenangkan hati-Mu, biar Kau sendiri yang pimpin kami semua, Kau sendiri yang mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terutama
syukurku tinggal dalamku, penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, panjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Aku sembahkan Kau Allahku,
Teringat
Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami dapat beribadah sekali lagi Tuhan, meskipun secara online, tetapi kami mengucap syukur atas kesempatan ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari apa yang Engkau mau sampaikan bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kami menyadari Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami bukan cuma mendengarkan, tetapi kami melakukannya. Dan biarlah segala kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Jumat Agung. Ya, meskipun ibadah hari ini dilakukan secara online, tidak ada ibadah onsite, tetapi ya kita mengucap syukur karena akhirnya 1 tahun lagi berlewat, kita bisa merayakan hari Jumat Agung lagi. Nah, Jumat Agung itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kita juga akan berbicara tentang hal yang kurang baik. Ya, kita sudah bicara tentang beberapa hari tentang kitab Ayub. Nah, tetapi hari ini kita bukan cuma belajar tentang hal-hal yang kurang baik, justru di dalam kitab Ayub yang kelihatannya suram ini, kita bisa belajar tentang harapan. Ya, PPT-nya mungkin bisa dimasukkan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kok aneh ya? Kenapa kita belajar harapan dari kitab Ayub? Gitu kan? Enggak masuk akal gitu ya. Bukannya kitab Ayub itu kitab yang isinya penderitaan saja. Kenapa ya? Tetapi setelah saya belajar lebih baik lagi, saya menyadari bahwa kitab Ayub ini adalah kitab yang sebenarnya banyak yang bisa dipelajari tentang harapan itu sendiri. Nah, sebelumnya kita coba lihat ya, ketika saya mencari di Google, di internet, kata harapan gitu ya, kata harapan, maka yang keluar, bisa di next, yang keluar adalah gambar-gambar seperti ini. Wah, ada bunga, ada sinar gitu ya, gambar-gambar yang kelihatannya sangat punya masa depan yang cerah. Wah, sangat bahagia. Rasanya kayak, kalau lihat gambar-gambar kayak gini tuh rasanya kayak semangat itu bangkit gitu ya, semangat itu bangkit. Tetapi mungkin setelah saya belajar lagi, bisa di next, ternyata gambar-gambar yang seperti ini, saat dimana tangan itu rasanya sudah mau tenggelam, kita sudah mau tenggelam, saat dimana rasanya gelap, itu juga bisa mengatakan tentang harapan. Jadi harapan bukan berarti terang, semuanya indah. Tetapi gambar-gambar, ya karena saya ini orangnya visual, jadi saya suka lihat gambar-gambar yang kelihatannya gelap, itu juga menunjukkan situasi yang penuh harapan. Nah, kita akan baca nih dari Alkitab, apa sih harapan itu? Di dalam Roma 8 ayat 24b sampai 25. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi kalau apa yang kita harapkan itu sudah kita lihat, maka itu bukan lagi harapan. Sebab siapakah yang masih mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita menunggunya dengan sabar. Ya, sekali lagi saya diingatkan dengan ayat ini bahwa kalau kita mengharapkan apa yang kita lihat, maka ya itu sudah bukan harapan lagi. Berarti ketika kita kembali ke gambar yang tadi, justru bisa dibilang masa-masa yang gelap, masa-masa di mana kita nggak melihat, kita nggak kelihatan apa-apa, yaitu masa-masa berharap. Justru masa-masa yang terang itu sudah bukan lagi masa-masa berharap, sudah ada kenyataannya. Nah, jadi saya bilang itu masa-masa yang gelap itu kita harus ubah perspektif kita bahwa
harapan itu muncul bukan di masa-masa terang, di masa-masa yang indah. Tetapi harapan itu muncul di masa-masa yang berat. COVID, sakit, bangkrut. Itulah masa-masa berharap. Nah, kita semua tahu ya bahwa orang atau manusia itu kelihatan aslinya bukan ketika masa-masanya lagi bahagia. Orang itu kelihatan aslinya ketika dia lagi sengsara, ketika dia lagi tertekan, lagi bangkrut, lagi stres. Itulah saat dimana orang kelihatan aslinya. Nah, sama seperti itu. Harapan manusia yang sesungguhnya, ya, anggap aja gini, saya berharap pada apa? Itu kelihatan bukan ketika kita lagi senang-senang, ketika kita penuh berkat, wah pasti ke gereja. Tetapi apakah ketika kita lagi di dalam masa yang kelam, apa harapan kita sesungguhnya? Atau kita ke gereja kalau kita lagi senang, kita lagi banyak berkat. Tetapi ketika kita lagi benar-benar down, benar-benar di masa di mana nggak ada harapan, kita kemana? Ke saudara, ke orang, ke mungkin peminjaman uang, pergi ke hal-hal yang mistis, atau kita pergi ke Tuhan. Dan harapan utama seseorang itu kelihatan ketika lagi buruk-buruknya. Jadi kita bisa lihat ketika orang lagi terpuruk, orang ini kemana? Itu harapan dia yang sesungguhnya. Nah, jadi seperti yang saya sudah katakan, kita akan belajar tentang satu tokoh yang bernama Ayub. Nah, kita akan lihat bagaimana Ayub ini di masa-masa yang gelap sekali. Kira-kira apa responnya dia terhadap masa-masa yang gelap? Apakah dia pergi ke tempat lain atau dia tetap berpegang pada Tuhan? Ya, saya yakin kita semua sudah tahu jawabannya gitu ya. Tetapi kita akan bahas lebih lagi di dalam masalah yang sangat dahsyat. Mari kita masuk ke ayat berikutnya. Di dalam Ayub 13 ayat 20 dikatakan, hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau, yaitu Tuhan. Janganlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Ya, mungkin saya pertama kali baca ayat ini saya berpikir gini, Ayub ini kurang ajar ya sama Tuhan. Sudah, maksudnya kata-kata seperti ini kan seperti kata-kata yang menuntut. Tuhan, kau jangan gini sama aku. Tuhan, kau jangan begitu sama aku. Gitu ya, seperti begitu. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, sebenarnya tindakan Ayub ini memang mungkin terkesan kayak kasar gitu ya. Terkesan kok cek beraninya Ayub ini menuntut-nuntut Tuhan. Tetapi Ayub, tindakan Ayub itu benar. Kenapa? Karena Ayub datang ke Tuhan. Dan itu adalah tindakan yang penuh pengharapan. Kalau misalnya kita di posisi Ayub, ya, kita semua sudah tahu apa yang Ayub alami. Wah, parah banget. Apakah di posisi Ayub kita masih datang ke Tuhan? Atau ya kita seperti yang saya katakan, kita pergi ke tempat lain. Nah, jadi meskipun kelihatannya Ayub ini begitu kurang ajar di ayat ini, tetapi tindakan Ayub datang ke Tuhan, meskipun dalam tanda kutip menuntut Tuhan, tetapi itu adalah tindakan yang sudah penuh pengharapan. Ya, bayangkan kita semua sudah tahu bahwa Ayub ini tahu penderitaan ini pasti Tuhan tahu. Tuhan tahu penderitaan yang dia alami. Tetapi toh dengan pengetahuan dia seperti itu, dia masih datang ke Tuhan. Nah, mungkin kalau misalnya saya mengalami Ayub, mungkin saya berpikir, aduh, Tuhan sudah tahu aku menderita kayak gini, tapi Tuhan masih nggak nolong. Ya wes, gak usah Tuhan-Tuhanan. Cek jahat sih Tuhan ini. Ya wes,
sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Tuhan. Tetapi Ayub di tengah penderitaan itu dia masih berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar poin pertama. Apa atau siapa harapan kita? Nah, siapakah harapan kita yang sesungguhnya? Itu terlihat di masa-masa yang kelam. Nah, saya mau bahas satu ayat yang menjadi pedoman hidup saya secara pribadi. Nah, ini Ratapan 3 ayat 24. Nah, ratapan ini kan ya kelihatan ya dari kitabnya aja ratapan, sudah sedih gitu ya. Tetapi menariknya, ayat ini mengatakan begini, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap padanya. Saya himbau ini pakai terjemahan yang lain, bukan terjemahan baru. Ini pakai terjemahan yang lain. Nah, ini ayat singkat ya, sangat singkat. Singkat, jelas, padat kalau saya bisa bilang. Tetapi kalau kita periksa lagi, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Bisa di next. Yang pertama, ini kan ada jadi 2 ayat nih. 2 kalimat. Yang pertama adalah Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Dari kalimat ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya semua yang kita punya itu kan milik Tuhan. Semua yang kita punyai saat ini, rumah kita, kepintaran kita, mobil kita, motor kita, itu semua punya Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa semua itu punya Tuhan, maka kita juga tahu bahwa hanya Tuhan, harta kita yang paling berharga. Ya kan, rumah punya Tuhan, ini punya Tuhan. Berarti yang kita punyanya apa? Ya Tuhan. Cuma itu. Dan itulah yang paling berharga. Sudah, yang lainnya tidak perlu dipikirkan. Dan yang kedua, kita juga akan lihat bahwa dikatakan, karena itu aku berharap kepadanya. Karena itu aku berharap kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau misalnya kita hidup di laut. Kita hidup di laut, gitu ya. Maksudnya kita terapung-apung di laut, tidak ada persiapan apa-apa. Terus kita cuma punya alat pancing 1. Maka kita pasti akan berharap penuh pada alat pancing itu. Kenapa? Ya karena itu yang kita punyai. Kita nggak punya yang lain. Kita nggak punya HP, kita nggak punya, misalnya kita nggak punya jala, karena kita cuma punya pancing. Nah, sama. Ketika kita mikir, kita punya cara pikir bahwa Tuhan itu punya kita satu-satunya. Maka ya harapan kita ya cuma Tuhan. Gak ada yang lain. Kenapa? Ya yang lain itu loh, bukan punya kita. Yang lain itu loh, gak ada anggapannya. Nah, jadi ketika kita berpikir bahwa hidup kita itu, di dalam hidup kita, yang kita punya itu cuma Tuhan. Maka itu akan mengubah cara pikir kita. Suka gak suka sama Tuhan, mungkin suka gak suka sama jalan Tuhan, mau gak mau. Karena aku cuma punya Tuhan, ya sudah aku berharap sama Tuhan. Nah, jujur ayat ini sangat cocok ya kepada Ayub. Di saat dimana Ayub benar-benar di posisi yang rendah. Meskipun Ayub sudah kehilangan semua yang dimilikinya, tetapi toh Ayub tidak berpaling dari Tuhan. Kenapa? Ya karena dia tahu orang anaknya bisa pergi, istrinya bisa pergi, hartanya bisa pergi. Karena itu bukan milik dia yang utama, milik dia yang utama ya cuma Tuhan. Jadi di dalam masa-masa kelam pun ya dia cuma bisa berharap sama Tuhan gitu loh. Ayub berada di posisi sampai titik di mana benar-benar kayak ilustrasi pancing itu yang saya katakan. Dia berada di laut, nggak punya apa-apa ya cuma punya pancing. Nah sama Ayub sudah nggak punya apa-apa, dia cuma punya Tuhan. Nah jadi kalau saya bilang ini adalah pemikiran yang nggak bisa kita kayak cuma hafalkan. Oke, ini rumus, dirumuskan gitu ya, seperti rumus matematika. Tetapi ayat ini itu adalah ayat yang wajib dihidupi.
ayat yang wajib dialami sendiri. Kalau kita nggak ngalami, mungkin kita akan kesulitan mengerti ayat ini bagaimana. Jadi ketika kita mengerti ayat ini, kita akan menyadari bahwa apapun yang terjadi, kita kecewa sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Entah sepertinya Tuhan, sepertinya Tuhan tidak ada. Nggak peduli apa yang terjadi, kita hanya tahu bahwa kita akan berlari kepada Tuhan ketika masalah itu datang. Karena hanya Tuhan yang kita miliki dan hanya Tuhan yang kita harapkan. Nah, saya mau sharing sedikit. Beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, saya sempat merasa kecewa sama Tuhan. Ya, saya sempat merasa kecewa sama Tuhan. Dan di saat kecewa saya tuh bingung. Enaknya saya cerita sama siapa ya, gitu ya. Kalau saya sedih gitu, karena satu masalah. Karena biasanya kan ya saya cerita sama Tuhan. Oh ya, nggak sama Tuhan saja, sama papa mama, sama teman gitu. Tetapi biasanya Tuhan dulu gitu. Saya paling deket kan, di mana saja bisa. Tapi saya bingung. Mosok ya orang kecewa sama Tuhan ya cerita sama Tuhan, kan ya lucu ya. Mana ada orang ngomong, orang bilang, Tuhan aku kecewa sama kamu di dalam doa gitu kan. Agaknya konyol kalau menurut saya. Tetapi saya mikir-mikir lagi. Karena problema saya yang saya alami itu tidak bisa dibantu sama papa mama saya, tidak bisa dibantu sama teman saya. Saya mikir, ya lek gak Tuhan sopo yo? Sopo sing bisa nolongi aku kalau gak Tuhan? Akhirnya saya menelan gengsi saya. Akhirnya saya datang kepada Tuhan. Akhirnya saya berdoa. Dan di posisi seperti itu saya berpegang pada Tuhan dan saya nggak meninggalkan Tuhan. Nah, ayo kita kembali belajar mengubah cara pikir kita bahwa kita itu cuma punya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dengan perasaan kita, mau kita jengkel, mau kita kecewa, kita cuma bisa berharap sama Tuhan. Jangan taruh alternatif lain, jangan taruh keluarga, uang, asuransi, kesehatan. Itu bukan punya kita semua, yang punya kita Tuhan. Jadi ya kita berharap sama Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu proses munculnya harapan. Nah, kita akan lihat di dalam Ayub 13 dan 14, bagaimana Ayub itu benar-benar dari yang terpuruk sampai punya harapan kepada Tuhan. Nah, sebelumnya saya katakan sebagian besar ayatnya dalam bahasa Indonesia masa kini. Kenapa? Karena saya merasa itu lebih mudah dimengerti ya. Jadi saya pakai itu. Nah, mari kita baca poin yang di dalam Ayub 13 ayat 15. Aku nekat sebab sudah putus asa. Jika Allah hendak membunuhku, aku berserah saja. Namun akan kubela kelakuanku di hadapannya. Lanjut di dalam ayat 18. Perkaraku ini sudah siap kukemukakan. Aku yakin tak dapat aku dipersalahkan. Tuhan, jika Engkau datang dan menuduh aku akan diam dan menunggu ajalku. Tetapi kabulkanlah 2 permohonanku ini, supaya aku berani menghadap-Mu lagi. Berhentilah menyiksa aku, dan janganlah Kau timpa aku dengan kedahsyatan-Mu. Ya, sampai di situ, ya, terdengar jelas ya. Menurut saya, kata-kata Ayub, kenapa sampai orang bisa mengatakan seperti ini? Katanya, aku nekat, aku sudah putus asa. Wes, Tuhan mau ngapain? Ya wes, Tuhan mau membunuhku, ya sudah. Berarti kita bisa tahu bahwa Ayub ini sudah di titik di mana dia itu putus asa. Sakarepe Tuhan gitu ya. Nah, tapi ya kalau menurut saya secara pribadi sih ya wajar sih. Masalahnya Ayub itu luar biasa. Pol luar biasanya gitu ya. Bayangkan istrinya meninggalkan, anaknya mati, sahabatnya pun memfitnah dia. Wah,
sangat-sangat menyakitkan. Nah, ini tahapan yang pertama. Bagaimana kita memperoleh harapan? Tahapan yang pertama adalah respon. Respon ini kurang lebih berhubungan dengan yang tadi. Setiap kita punya respon macam-macam. Kalau misalnya kita dapat masalah, ada orang yang kalau dapat masalah makan. Ada orang yang kalau dapat masalah doa. Ada orang yang kalau dapat masalah baca Alkitab. Ada orang yang kalau dapat masalah diam aja atau tidur. Semua orang punya respon macam-macam. Tetapi apapun respon kita, yang penting kita datang ke Tuhan dulu. Seperti yang poin yang tadi, entah kita mungkin datang ke Tuhan sambil, Tuhan opo sih, Tuhan kok kayak gini, Tuhan opo sih kok kayak gitu, dengan omelan, dengan mungkin kita ada perkara yang macam-macam. Tetapi yang penting di dalam tahap ini, di dalam respon ini, yang penting kita datang ke Tuhan dulu. Sudah, itu aja. Jadi kalau misalnya kita dapat masalah dan datang ke tempat lain, mungkin kita dapat harapan, enggak? Mungkin. Kenapa? Karena ya nggak mungkin ya orang dunia semua ini berharap kepada uang, terus uang nggak memberikan apa-apa. Uang memberikan harapan, tetapi itu bukan harapan yang utama, itu bukan harapan yang pasti. Tetapi ketika kita datang ke Tuhan, kita mendapat harapan yang sesungguhnya. Jadi di tahapan yang pertama, kita menyadari bahwa respon kita menentukan kemana kita pergi. Respon kita ke Tuhan atau bukan Tuhan. Pilihannya cuma dua, Tuhan atau bukan Tuhan. Di dalam tahapan respon ini. Nah, tahapan yang berikutnya yaitu menyadari. Oke, kita akan lihat ayatnya di dalam poin menyadari ini. Ayub 13 ayat 23 sampai 24 dikatakan, berapa banyak salah dan dosa yang kulakukan, segala pelanggaranku hendaknya kau sebutkan. Mengapa Tuhan menghindar dan menyingkir daripadaku? Apa sebabnya kau anggap aku sebagai musuhmu? Next. Ya Allah, nih ayat yang ketiga dan 4. Ya Allah, masakan engkau mau memandangku dan menghadapkan aku ke pengadilanmu? Dapatkah manusia yang berdosa mendatangkan hal yang sempurna? Di sini Ayub mulai menyadari. Tadi awalnya protes-protes, sudah mau putus asa, sudah anggapannya wes bunuhin aku gak apa-apa. Tetapi di sini Ayub menyadari bahwa oh iya ya, aku ini juga manusia ya. Mungkin aku juga punya dosa ya. Aku gak sempurna di mata Tuhan. Nah, ini adalah tanda bahwa Ayub merendahkan diri ya, merendahkan diri di mata Tuhan. Jadi saya bisa mengatakan bahwa menyadari, kita harus menyadari, setiap dari kita harus sekali lagi menyadari ya. Menyadari kan enggak bisa cuma satu kali terus seumur hidup kita ingat gitu. Kita harus menyadari, mungkin setiap hari kita harus menyadari bahwa kita ini tanpa Tuhan itu kita bukan apa-apa. Bahwa kita ini manusia berdosa. Kita nggak bisa mendatangkan yang sempurna. Bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ya wes, emang kita ini terbatas. Kita bukanlah segalanya. Setelah Bapak Ibu mendapat masalah, protes-protes ke Tuhan, marah-marah ke Tuhan. Tetapi setelah itu kita harus menyadari juga bahwa oh iya, kita ini sebenarnya mungkin bisa jadi ini salah kita. Atau mungkin bisa jadi itu karena kita nggak tahu apa rencana di balik Tuhan. Rencana di balik ini, rencana Tuhan di balik ini. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kita ini terbatas dan kita ini nggak sempurna. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita masuk ke tahapan yang terakhir. Setelah kita merespon itu masalah, kita menyadari bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, kita masuk ke poin yaitu harapan. Di mana harapan muncul? Di dalam Ayub 14 ayat 15 dikatakan, maka engkau akan memanggil aku dan aku pun akan memberi jawaban.
engkau akan sayang lagi kepadaku, makhluk yang kau ciptakan. Kemudian, lalu akan kuawasi setiap langkahku. Tapi tidak lagi kau perhatikan dosaku. Dosaku akan kau ampuni dan kau singkirkan. Salahku waktu dulu akan kau hapuskan. Di tahapan yang terakhir, Ayub menyadari bahwa meskipun ada banyak masalah, meskipun ada banyak tantangan, tapi dia menyadari bahwa iya, aku terbatas, aku manusia. Jadi dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, dia menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mengampuni dosanya, Tuhan yang sudah gak melihat lagi dosanya. Nah, jadi perhatikan ya Bapak Ibu, sekali lagi saya balik ke poin yang pertama, bahwa ini itu masih pasal 14 ya. Perjalanan Ayub masih panjang ya, masih panjang sampai akhirnya dia menyadari bahwa apa rencana Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi sama seperti yang saya katakan di awal, harapan itu muncul di masa-masa yang gelap. Di pasal yang ke-14, Ayub mulai berharap lagi kepada Tuhan. Ya tentu sama seperti kita ya manusia, ya Ayub juga manusia kan, ada jatuh bangunnya itu ya. Sudah berharap terus kecewa lagi, atau mungkin Ayub merasa ya gimana gitu. Tetapi di pasal yang masih awal-awal ini loh, Ayub sudah mulai berharap. Di masa-masa yang gelap, Ayub sudah mulai berharap. Sesuatu yang muncul di kondisi gelap, itu harapan. Nah, jadi kita akan review sedikit proses terjadinya harapan. Yaitu yang pertama adalah respon kita ke Tuhan atau bukan. Yang kedua, kita harus menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, kita berharap pada Tuhan. Nah, percayalah Bapak Ibu bahwa kitab Ayub itu kita belajar tentang satu hal, yaitu masalah itu akan ada expired date-nya. Meskipun kelihatannya panjang kayak Ayub, tapi one day, suatu hari, masalah itu akan selesai. Meskipun mungkin lama, tetapi nggak ada masalah yang dibawa sampai hidup kekal. Nah, saya mau cerita sedikit ya, secara singkat. Jadi beberapa minggu lalu saya kan positif COVID nih. Di positif COVID itu saya juga kena satu penyakit lagi, yaitu infeksi telinga. Nah, saya itu cukup sering dapat ini, gitu ya. Dan infeksi telinga itu sakitnya itu kayak kalau saya minum obat gitu ya, minum Paramex, Panadol gitu, obat pereda nyeri, 2-3 jam kemudian saya akan bangun karena saya kesakitan. Jadi selama saya tidur malam, itu saya harus minum 2 kali. Kenapa? Karena sangat-sangat sakit infeksi telinga itu. Ya, mungkin saya yang lemah gitu ya, saya yang terlalu alay, tapi saya merasa itu sangat sakit. Dan di dalam infeksi telinga itu, ketika saya sakit COVID, ketika saya sakit infeksi telinga, wah, tiba-tiba tugas kuliah saya menumpuk. Bukan berarti karena nggak dikerjakan, tapi karena memang minggu itu banyak gitu. Jadi bahkan pada saat itu teman-teman saya itu sudah menangis-nangis gitu ya. Teman-teman saya sudah stres, ya apa ini tugasnya enggak selesai-selesai. Ada juga acara panitia, pokoknya banyak sekali. Sampai saya tuh berada di satu dilema gini. Mau tidur? Kalau tidur cepat sembuh. Tapi tugasnya dikemanakan? Jadi saya enaknya kerja tugas atau tidur? Kalau saya kerja tugas, saya juga nggak bisa berpikir terlalu jernih gitu ya. Karena sakit. Nah, jadi di titik itu saya merasa saya bingung mau ngapain. Kalau saya bilang, saya merasakan sedikit sekali dari penderitaan Ayub, ya sangat sedikit. Tetapi di situ saya merasa sudah kayak gelap, nggak tahu mau ngapain. Tetapi di saat seperti itu ada satu lagu yang menghiburkan saya. Saya sadar bahwa oh iya, harapan saya itu Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan
membimbing saya lewat semua ini. Dan benar, akhirnya saya melewati semua itu dengan baik gitu ya. Saya akhirnya sembuh, saya akhirnya mengerjakan tugas saya on time, tidak ada yang terlalu bagaimana gitu ya. Nah, mungkin kita belajar tentang kitab Ayub. Kitab Ayub itu yang sekali lagi tergolong suram. Sama seperti hari ini. Hari ini kita merayakan Jumat Agung ya. Saya nggak tahu ini ketepatan atau bukan. Tetapi Jumat Agung itu kan perayaan kematian Tuhan Yesus. Paskah baru bangkit. Kalau kita jadi murid-murid Tuhan Yesus, di dalam 3 hari itu, apa yang kita rasakan gitu ya. Kalau saya merasakan mungkin ya sama seperti yang Ayub rasakan, gelap, nggak tahu mau kemana. Tetapi setelah kita tahu endingnya bahwa Tuhan bangkit, kita menyadari bahwa sebenarnya kematian Tuhan Yesus itu adalah awal dari suatu harapan. Kita tahu bahwa kita berharap Tuhan bangkit. Jadi seperti ayatnya dikatakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut bahaya, sebab kau bersertaku. Jadi justru di situasi yang gelap, di saat dimana enggak ada cahaya, kita akan bisa melihat cahaya lampu itu dengan jelas. Itu harapan kita. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu saat ini merasa ada banyak problem, atau bagaimana, atau merasa sudah bukan banyak problem lagi, sudah terlalu banyak gitu ya, sampai tidak bisa dihitung. Tetapi mari kita sama seperti Ayub, mari kita datang ke Tuhan. Mari kita menyadari bahwa harapan kita satu-satunya itu sebenarnya cuma Tuhan. Karena hanya Tuhan yang kita punyai, gak ada yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Bapak, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menyadari bahwa kami punya harapan di dalam-Mu. Meskipun saat-saat gelap, justru di saat-saat di mana kelihatannya tidak ada harapan, di saat itulah kami tahu bahwa harapan itu sangat terang Tuhan. Dan harapan itu yang akan menuntun kami Tuhan. Dan Engkau yang akan menuntun kami untuk menyelesaikan masalah kami Tuhan. Karena setiap masalah tidak akan berlangsung untuk selamanya. Ajar kami untuk menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya kepunyaan kami. Oleh karena itu kami berharap kepadamu. Juga kami mau belajar untuk menyadari bahwa kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Kami ini manusia yang terbatas. Tetapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau berkati sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Jumat Agung hari ini Tuhan kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan harapan di dalam-Mu. Karena Engkau bangkit Tuhan. Engkau menebus kami dan kami bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.